Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, tapi faktanya penyebaran dan penambahan kasus masih terjadi. Seorang pengusaha muda asal Surabaya hanya bertahan 3 kios, itu pun terancam gulung tikar. Pengusaha kafe nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan melukai. Berbagai kebijakan pemerintah saat ini untuk mengatasi COVID-19 membuat kita mau tidak mau harus tinggal di rumah. Banyak sekali aktivitas sebetulnya yang kita ingin lakukan, tetapi kita sebagai bagian dari negara ini diminta untuk berkontribusi dengan tinggal di rumah. Nah, melakukan banyak aktivitas yang biasanya di luar rumah dan harus di rumah seringkali membuat kita stres, bingung, bosan, jenuh. Nah, kamu pernah nggak sih berpikir misalnya, aku bosan di rumah terus, aku mau melakukan sesuatu, tapi harus meminimalisir pergi keluar rumah. Masa harus begini-begini aja di rumah? Sebetulnya kekhawatiran tersebut tidak mengherankan karena angka stres saat ini itu mencapai 95% dari 20.000 keluarga di Indonesia. Saya Dorin Kartikawangi, kamu semua boleh memanggil saya Dorin. Sehari-hari saya adalah dosen di Unika Atmajaya dan juga Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk mengatasi stres. Nah, upaya ini nantinya juga dapat digunakan untuk membantu teman-teman kita, ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, cara ini disebut dengan pengenalan diri. Pengenalan diri ini penting sekali. Kadang-kadang kita bingung, sebetulnya saya ini bisa apa saja? Saya ini punya bakat apa? Bagaimana orang mengenal diri saya? Dan saya mengenal diri saya sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu, tidak mengenal diri kita sendiri. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pernah mengatakan, enggak, saya nggak bisa itu, enggak lah, nggak pede, saya nggak bisa, gitu ya. Nggak hanya kamu, ya saya juga mengalami itu, terutama ketika harus mengajar dari rumah. Nah, harus ada upaya untuk bagaimana nih supaya tidak jenuh, supaya tidak bosan, dan tetap senang, menyenangkan berada di rumah dengan berbagai aktivitas. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan mengenal diri, apakah hanya sebatas nama, usia? Enggak, ya. Tidak cukup dengan itu, karena pengenalan diri adalah mengenal diri kita seutuhnya. Nah, karena itu dibutuhkan apa yang disebut sebagai intrapersonal communications. Saya akan mengajak kalian untuk melakukan refleksi diri, untuk mengenali diri secara lebih mendalam dengan Johari Window. Nah, Johari Window ini bisa dianggap seperti jendela, ada kotak-kotak 4, gitu ya. Tetapi jendela Johari ini bukan sekedar jendela. Sebetulnya nama Johari itu sendiri adalah singkatan dari nama dua orang psikolog, yaitu Joseph dan Harrington. Nah, seperti pada gambar jendela yang kita tahu saat kecil ya, 4 kotak gitu. Nah, Johari Window ini juga terdiri dari 4 kotak. Yang pertama kita sebut area open self, yaitu tempat yang terbuka, ya. Jadi sifat-sifat, perilaku, perasaan, karakter diri yang orang lain tahu dan kita sendiri juga tahu. Nah,
Kalau kamu punya rahasia pribadi dan kita nggak mau kasih tahu pada orang lain, maka hal tersebut kita sebut sebagai hidden self. Misalnya, ya, motivasi, kemudian sifat yang kita sembunyikan, ya. Tentu ada hal-hal yang kita rahasiakan atau tidak ingin orang lain tahu. Itu. Nah, selanjutnya adalah area yang ketiga, blind self. Mengapa disebut daerah buta? Karena kadang-kadang kita baru sadar bahwa kalau kita memiliki karakter tersebut atau kelebihan tersebut ketika orang lain mengatakan pada kita. Misalnya, ih, jago ya kamu public speaking-nya, ih, bahasa Inggris kamu keren. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir, unknown self. Ya, jadi seperti namanya, area yang tersembunyi, ya, tersembunyi dan perlu diungkap. Caranya mengungkap bagaimana? Cara mengungkapnya adalah melakukan refleksi agar kita lebih mengenali diri sendiri. Banyak sekali remaja-remaja sekarang ini banyak beraktivitas digital, dan memang harus digital karena kita menghindari interaksi dengan orang lain, mengurangi mobilitas. Maka ada hal-hal yang kita harus ketahui. Misalnya apa? Kalau misalnya ada kursus-kursus secara online, mengapa kita tidak lihat secara lebih mendalam lagi? Barangkali ada kursus-kursus yang menyenangkan, yang ternyata menarik minat kita, dan harganya terjangkau. Ini saya mengalami, ya, jenuh bekerja, saya mencoba melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Coba kursus fotografi dengan menggunakan HP, hanya 100.000, belajar selama 3 hari, kemudian didampingi 1 minggu untuk praktek fotografi. Lumayan happy, karena apa? Karena kita memotret yang ada di sekitar kita, ya. Kalau saya sukanya motret tanaman-tanaman, daun-daunan, bunga, pokoknya semua yang nature, ya, yang alam gitu, saya suka. Tetapi karena kita nggak pergi kemana-mana, ya sudah, tanaman yang ada di rumah kita jadikan objek fotografi. Nah, lebih dari itu sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan, ya. Misalnya apa? Kalau anak-anak sekarang, remaja sekarang sukanya dance, menari, ada kok kursus online menari. Nah, kadang-kadang kita ini suka terkejut sendiri loh, ternyata saya bisa ya, ternyata hasilnya bagus ya. Nah, maka kalau kita puas, kita senang, maka kita bisa bagikan ke orang lain. Yuk belajar fotografi, yuk menenangkan diri dengan meditasi misalnya, ya, yang dulunya tidak pernah meditasi, mengapa tidak? Jadi semuanya itu bisa untuk rilis stres, tetapi tidak sekedar rilis stres, karena kemudian kita mempunyai kegiatan baru, memahami potensi-potensi baru kita, dan untuk meningkatkan self-awareness, ya, pemahaman akan diri kita. Nah, dengan memiliki self-awareness yang tinggi, kita sebetulnya bisa lebih mengenal diri dan mengelola diri. Itu yang terutama. Misalnya nih, apa saya ini pemarah ya? Atau saya suka jutek sama orang lain, iri dengan orang lain. Nah, ketika memahami hal-hal tersebut, kita coba kelola ke arah yang lebih positif. Nah, hal-hal yang positif kita pertahankan dan kita tingkatkan, sedangkan hal-hal yang negatif yang kita sadari belakangan karena kita mencoba mengenal diri lebih lanjut, ya tentu kita coba ubah, pelan-pelan kita ubah supaya lebih positif. Misalnya,
Kalau pemarah apa sih hal-hal yang bisa membuat saya marah? Nah, ketika kita tahu apa yang menyebabkan kita jadi mudah marah, maka kita bisa mengelolanya lebih baik. Nah, karena itu dengan mengenal sisi positif dan negatif, kita juga bisa mulai mencintai diri kita. Self love. Nah, dengan mencintai diri sendiri, maka kita akan bisa lepas dari pikiran-pikiran yang negatif ya, justru akan merusak ya, karena menjadi bumerang. Misalnya, kok saya jadi nggak produktif, aduh ini kerja dari rumah, sekolah dari rumah, malah jadi suruh bantuin kerjaan rumah. Kalau dengan mengeluh terus, maka itu akan memunculkan energi negatif, dan energi negatif itu akan bisa menguras energi kita. Kalau kita mampu mempertahankan energi kita untuk terus positif, itu akan terpancar keluar, dan orang senang di dekat kita, orang senang bekerja sama dengan kita, bicara dengan kita juga enak ya. Nah, dengan demikian sebetulnya kita ini bisa lihat ya, bagaimana situasi pandemi, situasi yang memaksa kita untuk tetap tinggal di rumah, ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita refleksi diri, memahami diri dengan lebih baik, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bicara tentang wellness, kesejahteraan, kebahagiaan, itu semua datangnya dari dalam diri kita. It all starts with you. Jadi cari sebanyak mungkin yang bisa membuat kita senang, happy, bahagia, dan penuh cinta. Jika sedih, jangan